diri kita sendiri. Makanya kalau misalkan ingin mengaca diri, apakah saya ini munafik atau tidak, apakah saya bersih atau tidak, ngaca di musola, ngaca diri pada sholat kita. Makanya orang-orang yang munafik, ada 2 waktu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Saya yakin semuanya udah pada tahu. Itu sholat naon? Subuh. Ini banget, putarnya. Ini bagus, ini paling keras suaranya tadi subuh. Masya Allah. Yang kedua sholat isya. Berat bagi orang munafik itu. Jadi kalau misalkan kita kembalikan lagi yang tadi ya, ayat-ayat munafik itu keluar di Madinah, turunnya di Madinah. Dan kemudian ayat-ayat syariat itu di Madinah. Tapi kalau misalkan ayat-ayat pertahanan, peperangan di Mekah. Di Mekah. Ya, ayat-ayat tauhid di Mekah semuanya. Motivasi ketauhidan, ikhlas, seperti itu ya. Ya. Anas al-Falaq itu di Mekah karena memang agar hatinya kuat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan untuk membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin padahal jasadnya sama, apa yang membedakannya? Yaitu orang-orang muslim waktu di Mekah mereka absen kalau misalkan udah waktunya untuk menyembah berhala. Tidak hadir. Mereka tidak hadir. Kalau misalkan dia kemana cenah dia kemana? Oh, cenah menuju air berhalangan itu. Oh. Tapi aktivitas begitu jika orang kafir. Tapi di mana mereka mau hendak disuruh untuk menyembah berhala, mereka absen. Orang munafik tahu nggak di waktu di Madinah gimana absennya? Pada waktu sholat subuh dan sholat isya, absen mereka kecil. Jadi kalau orang kafir itu, orang mukmin itu mereka absen, ketika orang-orang kafir itu menyembah berhala, tidak ada. Dan kalau misalkan orang munafik itu mereka absen ketika waktu subuh dan akan tetapi ada seorang syekh mengatakan bahwa patokan ini hanya khusus di zaman Nabi. Patokan ini hanya khusus di zaman Nabi. Terbiasa ditapalkan ku ayeuna. Awas sama maneh sana gitunya, teu salat teu ngilu salat isya. Munafik enggak bisa. Standarnya ini adalah standar para sahabat Nabi. Levelnya beda. Oleh karena itu ada riwayat-riwayat yang banyak. Ciri-ciri kemunafikan. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata senang untuk berbohong. Wa idza lafa. Apa artinya? Apabila dia berjanji, dia khianati. Dan kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, maka dia akan dikhianat. Tahu nggak ini munafiknya? Munafik apa? Ini baru ciri, bukan munafik. Jadi kata Rasulullah itu baru ciri. Dan ternyata kalimat 3 tersebut itu diungkapkan dalam masalah bisnis, bukan masalah keimanan, bukan diterapkan dalam masalah sholat, bukan dalam masalah perdagangan. Jadi kalau misalkan kayak orang dalam masalah bisnis, orang bisa tahu. Kamu misalkan di jelema munafik nggak dalam masalah bisnis, cirinya. Lamun misalkan ke masalah bisnis rek ngawadul, tadi itu udah pasti bakal gitu. Muntos berjanji, insya Allah, ima ayah garansi 3 bulan lah disimpulin. Karek saminggu urusan pasti ke tenang. Wah. Terus selanjutnya yang ketiga misalkan apabila diberikan amanah, khona dia berkhianat dalam masalah muamalah. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam masalah kehidupan? Ini saya sampai share ya, saya buka dulu nih hadisnya dari Abu Hurairah dan Sahih ya. Ini Sahih, Masya Allah. Ini disebutkan ya. Ini potongan sebenarnya hadisnya panjang. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai ciri-ciri khas yang dapat diketahui. Nah, yang pertama tajamah dalam masalah pergaulan.
datang aja di grup mabar di kena isi balatak orang munafik gua kan bahaya nya kowe. Yaitu satu, salam penghormatan mereka berupa laknat. Ayeuna si murid pala itu maros. Salam penghormatan mereka berupa laknat. Muka bayang kumaha barudak. Nah muka bayang salam penghormatan berupa laknat. Naon sah? Lain di bibir, lain di hati. Bukan. Lamun geus manggil dulurna, manggil nantinya karasa. Nya, ka mana? Misalnya, jing cager. Parah ya. Jadi ini sampai ada guru saya itu tebak-tebakan kayak gini. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu belum cara binatang yang sekarang itu lagi pesat ini pertumbuhannya tahu ngajawab kucing, bukan bu, bukan kucing, babi, bukan bu, sampai jawab apa? Anjing, hampir tiap gang ayah anjing itu itu berkembang biak pesat itu, anu benar nya, abdi meninggalin pisan yang teman anjing ngarobrol, jing, amanah, itu tuh disebutkan. Jadi baru datang ke pada nabi Allah manggil anjing, coblok, kancing coblok. Subhanallah, hati-hati. Dan sebenarnya orang munafik itu lebih parah. Jadi tujuannya memanggilnya itu adalah untuk melaknat, untuk menyakiti hati orang-orang yang beriman. Hati-hati. Kemudian selanjutnya, makanan mereka adalah hasil rampokan. Ayah ngarampok terus hasilnya aja. Ini hanya istilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau orang yang merampok tidak mungkin ada yang ridho. Maksudnya kayak gini nih. Misalnya, si Mang Isal gak ada uangnya. Ku abitnya dipaksa, sang menipoli ketuk menta, masihan tapi terido. Itu dirampok itu namanya. Merek tapi terido. Ada nggak? Hati-hati. Itu sifat orang munafik. Jadi dalam pergaulan orang-orang munafik itu rasa menyenyi batur. Jadi minum menta, kalau misalkan minta makanan itu macet, hakikatnya mereka macet. Hati-hati kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang seperti itu. Lalu kemudian dan gonimah mereka adalah hasil penggelapan. Gonimah itu apa? Gonimah itu apa? Gonimah itu adalah harta atau rampasan perang. Jadi barang temuan. Barang temuan mereka adalah hasil penggelapan atau dalam kurung korupsi. Jadi kalau misalkan orang kesemanggi leuwih, riba, hasil korupsi atau naon penyelewengan dan sebagainya dianggap nate ieu mah keuntungan ieu we cenah hasil usaha. Padahal jadi antara hasil nipu jeung hasil usaha benar disarwakeun panjang aranjeunna. Ini orang munafik. Hati-hati. Lalu kemudian ini nih yang paling parah nih. Pokoknya ini didoakan sama Mang Isal itu mudah-mudahan kita seperti ini ya. Mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan menjauhinya. Ngertos deh? Ngertos deh ini. Jadi justru mereka tidak mendekati masjid-masjid melainkan menjauhinya. Lamun digerok cina masjid cina itu enggak berat luar biasa. Berat. Ulah waka kanggo naonnya istilahnya sholat gitu iya ngalamun oke pasti lalauna kakala susulumputan alim gue kemana alim abad pisan abad ke masjid. Jadi ciri-ciri di zaman kiwari hati-hati. Berarti kalau misalnya ada sifat seperti itu sudah ada menjangkiti kita. Itu adalah sifat nifak ya dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka bersikap sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kedah kuningan, ayah yang disebut dengan ria. Ria orang sifat orang munafik. Ada yang disebut dengan ujub, ada yang disebut dengan sum'ah, ada yang disebut dengan takabur, sombong. Apa itu takabur? Diambil dari kata kabir, yang artinya gede hulu, gede sirah, merasa besar daripada orang lain. Otomatis takabur itu merendahkan orang lain. Dia merasa gede. Lalu kemudian bagaimana dengan sum'ah? Sum'ah itu adalah orang yang senang pokoknya mah
ente dengekeun saya, kamu harus mendengarkan saya, tapi dia nggak mau dengar orang lain. Itu sum'ah. Lalu kemudian selanjutnya ada riya. Riya itu dari roh yun, artinya melihat, resep lamun katinggali. Resep. Jadi lu mau misalkan sodako, gitunya, muntah yang ningali, mau sodako. Tapi misalkan, nah aja kayak cewek yang tadi tinggal di dalam, sepotong atas Asia, lebar 100.000 gitu, kode lebar ke, hoyong tak tinggali. Dan ini adalah sifat-sifat kemunafikan. Jadi hoyong tak tinggal, hoyong upami misalkan bicara selalu pengen didengarkan. Kalau misalkan dia mengungkapkan sesuatu, merendahkan orang lain, takabur, ujub. Ujub itu adalah pongah, congkak ini. Jadi bahasa kita itu sangat luasnya. Pongah, congkak, sombong, apalagi itu ya, masya Allah, sum'ah. Ya, kalau ujub dia merasa besar diri, besar hati, ya, besar hati. Lalu kemudian selanjutnya, setelah mereka bersikap sombong, tidak bersikap rukun, tadi ya, resep nanti ajak pasnya, dan tidak pula bersikap simpati. Kamu misalkan contoh, apa tuh cina tetangga orang, cina tuh tetangga orang lu jauh, karena musibatan, kebanjiran itu iya, kenapa asal ulah nuti orang, hati-hati. Sifat orang munafik, dia nggak peduli sama orang-orang yang sedang mengalami musibah. Hilang simpatinya, hilang simpatinya. Contoh nusanes misalnya. Ini ada ini apa? TikTok sebenarnya. Saya lihat ada TikTok. Jadi tes. Ada seorang pemuda, dia bawa makanan, lalu kemudian ngelewatin seorang anak. Anak ini ya dalam tanda kutip benghar. Di sisinya dia turun dari mobil. Lalu kemudian dia pura-pura jatuh. Aduh, dibalik. Tahu nggak apa yang terjadi dengan anak kecil ini, perempuan? Dia kemudian melihat dan ketawa, jatuh, dia jatuh. Lalu kemudian dia ambil satu-satu, dan kemudian si anak kecil ini yang menendang buah itu, diasomkan bukatinya, dan dia tidak menolong sedikit pun. Lalu orang tuanya, ini bapak dan ibunya juga sama melihat, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, lalu deketin. Cuma seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, dia melihat ada anak-anak dalam tanda kutip miskin. Mereka bermain sepak bola, kemudian ditanyakan, "Dek, kalau jalan ke sini?" Oh, diterangkan oleh anak ini, ke sana. Oh iya, makasih Dek, ya. Dia sama-sama Pak. Lalu kemudian dia pura-pura jatuh. Aduh, ditumpahkan itu buah-buahan itu. Dia jatuh. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Mereka langsung, hati-hati dong, angkat itu. Ini sebuah reel TikTok, tapi juga kemudian diupload di IG, Instagram, hanya untuk menunjukkan ada dua sisi yang berbeda anak-anak ini. Yang pertama, sisi anak-anak yang hilang simpati. Dan ini ternyata kemunafikan dalam tanda kutip diajarkan oleh kita sejak mereka waktu masih kecil. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah anak-anak yang mereka ceria, lalu kemudian simpati mereka itu cepat responnya. Makanya hati-hati kalau misalkan sekarang misalkan memang budak mah kadang-kadang masih menilainya itu enggak konkret. Namun dalam bahasa psikologi anak belum konkret, masih abstrak. Ieu teh kecelakaan atau sanes, belum ngerti anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, Anda, saya, kita semua udah paham. Lamun air kamu sibahan, lamun ngerti, iya. Refleks Anda ketika ada orang yang jatuh, ada yang tenggelam, bagaimana? Diantar, lucu ya, malah dijadiin konten, dipoto, di-upload, dan disalamatkan, mau ke jelema eta teh satu. Maka sifat seperti ini kata Rasulullah real munafik. Nauzubillah. Mudah-mudahan sampai seperti itu. Nauzubillah. Lalu kemudian, ini nih. Mereka di malam hari bagaikan kayu yang tersandar. Cici.
pesta dan lain sebagainya. Dan di siang hari mereka gaduh, ribut. Menurut Yazid bin Murrah, mereka di siang hari sangat ribut. Kamu meren orang biasa menilai sendirinya. Mereka di siang hari sangat ribut, tidak memberikan ketentraman. Ini nama itu lidah mereka itu. Na'udzubillah, subhanallah. Nah, bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga ibu-ibu yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok beda ya? Ibu-ibu mah disayang, bapak-bapak mah dihormati. Itu adalah sebagai salah satu sifat ciri-ciri dari kemunafikan. Caranya bagaimana? Maka kita yang tadi kata guru saya itu, lepaskan jiwa kamu, lepaskan dulu jiwa kamu, lalu kemudian bersihkan. Karena gini, Kang Wawan, orang yang paling kelihatan noda di bajunya adalah orang yang memakai baju putih, betul nggak? Betul. Orang yang paling tahu bahwa noda itu menempel sekecil apapun adalah orang yang dia menggunakan pakaian yang paling putih. Tapi orang yang memakai pakaian putih tersebut tidak pernah tahu bahwa di dalam di dalam bajunya itu ada noda, kesadaran. Maka supaya kita tahu noda kita itu bagaimana, kita membutuhkan mata orang lain. Makanya orang-orang yang beriman mereka senang menerima nasihat. Senang. Kenapa? Karena saya punya kesalahan. Yang bisa melihat itu bapak-bapak semua sama ibu-ibu. Saya bisa mengatakan bahwa saya itu merasa benar. Lantaran orang paling tarik, simpulin paling payun. Nyarinya masalah dalil, masalah syariat dan sebagainya. Tapi yang bisa melihat noda saya itu adalah orang lain. Saya sendiri nggak bisa. Belum tentu. Tapi dalam sisi yang lain, kata guru saya, caranya kalau kamu ingin tahu noda dirimu sendiri adalah bagaimana kau berinteraksi dengan Tuhan kamu. Bagaimana kamu ngobrol dengan Tuhan kamu. Bagaimana kamu bersujud kepada Tuhan kamu. Kalau kepada Tuhanmu kamu bersujud model gitu, kebayang kesalahan kamu seperti apa? Sampai sujud kepada Tuhanmu saja itu sampai tidak gitu. Ini tidak bernilai, tidak ada mutunya kamu bersujud. Kalau saja rukukmu saja kepada Tuhanmu seperti itu, bagaimana rukukmu dalam tanda kutip? Rukukmu hormatmu kepada orang lain. Saya yakin kamu tidak akan menghormati orang lain. Bahkan Tuhan yang kamu agungkan, yang kamu katakan Allahu Akbar, yang kamu katakan Maha Besar, Subhana Rabbil Azim, yang kamu katakan Maha Agung itu, tidak kamu menghormati. Bagaimana kamu menghormati orang tua kamu yang melahirkan kamu? Ini. Maka bagaimana caranya untuk menilai diri sendiri? Nilai dirimu ketika kamu sholat. Maka jiwamu akan keluar. Makanya memang di dia pun guru masih yang teknik. Sholat khusyuk itu termasuk ada pernafasan. Ada teknik pernafasan itu. Jadi ketika kita sholat, dia ragu, orang yang marah, orang yang diam, orang yang bersedih, orang yang tertawa bahagia, nafasnya sama nggak? Beda. Orang yang sedih kira-kira nafasnya seperti apa? Cara bernafasnya gimana? Nah, kalau ketawa kan gitu ya, gitu. Apakah orang yang marah sama? Tidak. Orang yang marah biasanya seperti ini. Berat. Kalau ngomong itu mereka narik nafas itu panjang. Kalau orang yang sedih, nafasnya pendek. Makanya orang yang bersedih, tangannya itu ikut dingin. Wajahnya sepak. Tapi lebih sadar orang yang sedang marah, wajahnya itu selalu merah. Panongannya melotot serem nih kan. Oke. Masya Allah. Itu bedanya. Bagaimana dengan orang yang bahagia? Orang yang bahagia seperti apa? Hampir suaranya nggak kedengeran. Suara nafas maksudnya. Suara nafas. Ah, sekarang gini. Yang paling menonjol tampak adalah orang ini pemarah, orang ini
pengecut, orang ini dia bahagia, pembawaannya tenang, penyabar dan sebagainya. Tahu nggak pada posisi apa? Tahu nggak pada posisi apa? Yaitu posisinya ketika orang tersebut tertidur. Asli napasnya terbiasa nipeng, terbiasa. Upami misalkan pemarah, so perhatoskeun, nafasnya itu pasti punten, bersuara. Orang yang sedih, posisi tidurnya saja dia akan terlumpuh. Punten Pak, mungkin pilih misalkan, orang ningali orang bohona kulemna kumaha, telentang atau menutup dengan bantal. Kalau dia menutup diri dengan bantal, berarti dia sedang takut sesuatu. Dia sedang sedih. Dan ini memang psikologi demikian. Makanya pernah ada seorang psikolog itu masuk Islam gara-gara ngukur maca tidur Rasul. Mau ukur ngawas tidur Rasul. Dia pertama menyimpulkan belum baca tentang tidur Rasul, tapi dia menyimpulkan tidur pemarah seperti ini. Dan tidur orang yang lembut hatinya, dia balik kanan, jantungnya ada di atas dan kemudian dia miring ke kanan. Kata dia, kebetulan dia mengkaji tidur orang-orang yang besar dan anehnya ada tidur Rasul yang dibahas. Tidak diterangkan bagaimana tidurnya puternya Isa Al-Masih. Tidak pernah diterangkan bagaimana tidurnya Ibrahim. Tidak pernah diterangkan tidurnya puter misalkan Ainul paling kaya saha Elon Musk. Kemudian siapa lagi? Mark Zuckerberg. Siapa lagi? Bill Gates. Pernah nggak keterangan bagaimana mereka caranya tidur? Tidak pernah. Tapi lucunya ada seseorang yang sampai dibahas tidurnya. Saha? Rasulullah SAW. Ini aneh. Ada orang yang sangat besar dibahas tidurnya. Lalu kemudian dia masuk Islam karena apa? Tidur orang ini adalah orang yang hatinya sangat lembut. Kenapa? Karena dia membahas tidur orangnya lembut, malinglah kakak tubuh ke kanan. Nah, bagaimana kalau tidurnya telentang? Ternyata Rasulullah SAW dibahas untuk telentang ke kumah. Awas, kamu jangan tidur telentang. Tong sering maksudnya. Awas, jangan kamu tidur telungkup. Tong sering maksud nama. Jangan juga ke kiri, tapi biasakan untuk ke kanan. Kurang banyak teh apa? Dianggap teh sunnah. Ternyata oleh orang yang sudah dikaji. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata Rasulullah SAW tidurnya adalah tidur orang yang sangat lembut. Dan kita sendiri sudah tahu di antara seluruh manusia yang paling lembut adalah Rasulullah SAW. Waduh, subhanallah. Makanya nanti coba lihat pasangan kita, dia tidurnya sambil jengking enggak? Berarti bukan masalah. Kalau dia ini refleks. Kalau dia sudah seperti ini, buntanya simpulin contoh seperti ini, ayah beban pikiran. Kayak salah berusaha ketiduran udah sekian doa, pasti mikir sesuatu ini. Untuk isu kenaon dan sebagainya. Beban berat itu. Kalau misalkan dia sudah memeluk bantal dan sebagainya, ini udah ada faktor yang lain. Kalau sudah menutup, berarti dia sedang ketakutan punya masalah yang sangat gede. Tinggal gitu. Kayak orang tinggal di Koi, bos, ya, orang teliti, alim, kayak gini. Kalau kita udah jauh mana, masya Allah. Menang harap 6 bulan dan sebagainya itu sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Bapak sekalian, ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT, ini berarti jelas. Bagaimana caranya melejitkan potensi diri, yaitu tadi dengan sholat. Sholat itu ketika kita rukuk, ketika kita sujud, guru saya mengajarkan ada pernafasan. Dan yang sangat luar biasa bahwa pernafasan tersebut itu bisa menyatukan ruh orang yang beriman. Muat pernah muamahin, insya Allah. Jadi dia copet pukulnya bakal sama-sama. Jangan copet, jangan ahli koruptor, jangan korupsi. Karena itu jangan maling tadi. Sesah mau misalkan para copet itu pukulnya jangan ahli masjid. Sesah. Ahli zikir, ahli pikir. Cikit dan kita ngampalna bakal jangan ahli mana deh. Ahli pikir deh.
nu resep dagang pasti apalagi nu resep dagang gitu. Demikian juga orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman lagi. Kenapa? Karena ternyata nafasnya, benernya bahasnya nafas, nafsu, jiwa itu ternyata sama. Pebisnis, nafas pebisnis sama. Nepi ka copet, ahli zina, tukang mabok, nafasnya sami. Pasti kahiji. Makanya kata Rasulullah SAW, nafas, ruh itu seperti lebah. Dia akan bertemu dengan ruh yang sama. Terus bagaimana supaya saya berkumpul dengan orang-orang yang salih? Caranya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu mukjizat yang tidak akan pernah lekang di makan zaman, waktu. Apa itu? Al-Quran. Ternyata ngaos Al-Quran sok kurang ngaos kalimat alif lam mim ayat benten tuh. Saya yakin semua nafasnya sama. Alif lam mim. Atanapi bismillah we. Kalimat bismillah ayat teh anu nyebutkeun bismillah. Saya yakin semuanya sama. Makanya nafasnya sama. Allah SWT pasti akan menyatukan orang-orang yang mereka berpegang teguh. Kan gitu cek Rasulullah. Selama kau tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnahku, maka kau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ternyata dibahas ketika cara nafas. Malih masih kuring gaduh guru. Beliau LC sakolana di Mesir, masih di Mesir aya naon. Lalu kemudian beliau membahas tentang surat Al-Fatihah, bagaimana luar biasanya surat Al-Fatihah. Tingawitan bismillah sampai ke dugi ka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalimat nafasnya kalau kita benar, setiap setan itu jauh. Jadi pun ngecapkan bismillah, setan, ada setan itu disebutkan di Facebooknya itu disebutkan ada setan yang keluar di situ. Ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pakai ainnya jelas. Alamin. Nona perlu jelas. Ada setan yang keluar namanya setan ini. Kabur dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada setan ini namanya keluar dia kabur sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu setan ini yang keluar. Dibahas, ternyata itu. Mata keaneh sebagian meyakini bahwa Al-Fatihah itu berbarokah. Al-Fatihah itu memiliki berkah kayak pembahasan misalnya perkawis Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan para pemuda supaya saya melejitkan potensi diri? Artinya adalah bahwa saya harus mengaca pada kemampuan diri sendiri, bukan kepada sesuatu yang kita bersandar padanya. Awas, jangan bersandar kepada dunia, karena dunia itu akan terus berubah dan akhirnya akan hancur. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, abadi, wal awal wal akhir. Dia adalah maha awal dan akhir dan tidak terbatas kekayaan. Wasekali ini hormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tos setengah salapan pilih ieu mah pilih bade sebelum ditutup, pilih bade naros kedua perkawis kemunafikan mangga. Surat Al-Munafiqun ayat ke-4. Tapi Postar, Mangga. Postar harus pami meminta timbal balik atau berarti berbuat sesuatu tapi pengen pamrih tapi terhadap Allah teh itu sawi Postar. Gimana pamrih Tapi ke Allah gitu misalnya masih yang teh aing berharap gitu ya pami terkadang kan sok sesah gitu tapi masih teh emang yang kadang sok me jelas kayak surga we gitu jelas gitu pamrih gitu ke Allah teh sawi Postar. Pamrih ke Allah gitu. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan segala sesuatu ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana kalau misalkan kita beribadah itu karena pamrih? Kalau misalkan pamrihnya itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT, boleh. Contoh begini, kata Allah SWT, bahwa siapa yang beribadah aku berikan dia surga. Siapa yang begini aku berikan dia surga. Siapa yang begitu aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Lalu kemudian karena hal tersebut kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sholat kita dilebetkan ke surga. Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya bersedekah seperti ini saya dibebaskan dari neraka. Boleh. Lalu bagaimana kalau misalkan ketika saya bersedekah, saya berini, itu dan sebagainya, saya pamrih. Kalau pamrihnya kepada Allah SWT itu boleh. Contoh seperti ini. Setiap manusia, ini guru saya yang ngomong ini. Setiap manusia memiliki milik raja. Setiap manusia memiliki rezeki masing-masing dan semuanya hakikatnya rata. Misalkan, ini mah logika aja, hitungan logika. Saya punya rezeki di langit itu tertulis 1 triliun. 1 triliun seumur hidup. Setiap orang itu 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun. Yang pasti kamu bisa makan semuanya, habis. Tapi karena kesalahan, karena dosa, karena salah madu'a, salah ikhtiar, tanpa petunjuk wahyu, pengiringan Rasulullah SAW, eta rezeki dijatah ku Allah. Anu pendana 1 triliun dipasikeun ku Allah teh 100 juta saumur hidup. Maka sisanya tetap Allah akan berikan. Allah akan tetap berikan, tapi dengan syarat kamu beriman. Syaratnya gitu. Lihat, perhatikan bagaimana Allah SWT ketika Hawariyun, siapa itu Hawariyun? Itu adalah sahabat pengikut Nabi Isa alaihissalam, meminta di dalam surat Al-Maidah, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam dengan ucapannya, wahai Nabi Allah, boleh nggak kami meminta kepada Allah diturunkan makanan? Makanya disebut Al-Maidah, makanan dari langit. Boleh nggak kami meminta makanan yang kami nggak perlu memasak dulu, kami nggak perlu menanam dulu, kalau ikan kami nggak perlu mancing dulu, hoyong lungsur turun, lihat mainah kolbi agar hati kami tenang. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Lalu kemudian turun malaikat Jibril, wahai Isa, mintalah kepada Allah turunkan makanan dari langit. Lalu sesungguhnya kalau mereka setelah melihat makanan itu mereka kufur, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun setelah mereka, bahkan sesudah mereka lungsur mereka. Apa doanya itu? Allahumma anzil ma'idatan minas sama, kan gitu. Ya Allah, turunkanlah makanan dari langit, jeng-jeng, sumpi, anu nyuhunkeun 11 urang, nu dipasieun terang sabaraha urang? 4.000 jalmi Bani Israel setiap hari. Setiap hari. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, tapi aya syarat. Cak Allah, ada syaratnya. Apa? Mereka tidak boleh mengambil dan dijadikan untuk hari esok. Jadi kalau makan hari ini sampai kenyang beres. Terkenyang ayah kamu ini, iya mah dibakal, tidak boleh. Mereka semuanya berjanji setiap hari 4.000 orang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhtiar. Makan semuanya, ternyata Bani Israel bisi enjing terungsur banget. Padahal kembali apa yang terjadi? Kamu berkhianat. Lalu kemudian karena memang dibawa oleh para malaikat, ini malaikat turun melalui piring-piring. Ternyata dalam satu riwayat piringnya itu adalah piring-piring Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ditarekes ku permata, ku intan, ku mutiara, ku jamur, ku segala rupi, ieu di perak jeung emas. Piring-piring teh bararada. Lalu diturunkan kata Allah, dalam satu riwayat kata Rasulullah SAW, diturunkan 7 jenis lauk pauk dan 7 jenis roti yang bebas mereka makan. Dan setiap mereka makan ribuan orang itu pasti kan ukur setengah ke seep-seep. Tah ayahnya ima permatana bisi edin ke sumbi. Nah itu nonyokel. Cenah ieu mah sirahna, cenah ieu mah kakak peradangeuna urang bakal ka bumi eta teh pula. Itu jangan. Apa yang terjadi? Karena mereka ingkar, maka orang-orang yang ingkar ini oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dikutuk oleh Allah jadi kera dan babi. Serem.
jadi kerak dan babi. Jangan umpama misalkan ayeuna aya monyet eta Bani Israil Yahudi. Keturunan Bani Israil. Eta serius. Kumaha aya babi nya tong aneh sifat orang-orang Yahudi juga gitu, jika monyet juga ya babi ini. Karena itu boga kaera, resepan kotor dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan perjanjian ini diambil oleh kita, rezeki ini kata guru saya. Tapi saya katakan seperti ini, ya Allah, saya tahu hak saya tahu hak hamba-hambamu, semuanya ada rezeki di langit, tapi kemudian salah saya berikhtiarnya berbeda sehingga kau tidak turunkan rezeki itu, maka saya depositokan ya Allah, dan saya meminta boleh dong saya riba dengan dirimu. Saya meminta rezeki yang tersimpan di atas langit itu, saya meminta nanti saya ambil di hari akhir dalam jumlah jutaan kali lipat. Boleh enggak dengan Allah? Boleh. Boleh. Karena memang itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak ketika berbisnis itu dengan Allah itu riba, dengan manusia enggak boleh. Kalau dengan Allah boleh. Kalau dengan Allah itu boleh. Saya sedekah cuma 1.000 rupiah, tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta surga. Harus surga seberapa puluh kali lipat, seberapa juta kali lipat. Kamu sedekah cuma 1.000, hayang surga. Mun ku hitungan jelema cing atuh ku 1.000 hayang surga gitu ya. Tapi kata Allah, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, senyum saja aku terima, aku masukin ke surga. Senyum saja itu mampu meredam murka Allah. Bayangkan, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ada sedekah dan kumaha, sedekah itu yang mampu meredam murka Allah. Lalu kemudian ketika kau meminta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Jangan sampai membayangkan bahwa sedekah itu yang ketahui itu bentuk nanti makanan, uang, harta, yang bentuk itu materi. Tidak, senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Dan bayangkan bahwa senyum itu bisa lebih menularkan daripada harta. Ya, jadi apakah boleh saya pamrih? Boleh banget. Justru kita harus pamrih. Ya, kalau misalkan orang alim nanaon, kita cek Allah, kita ngomong tawas, hayang naon yang surga, hayang neraka, ayo cek kita. Kumaha Allah kayak nyatos kalau neraka, kumaha begitu. Ya udah akhirnya kamu masuk neraka, gimana gitu? Seperti simbolik kantor naros kayak iya ayah rancangan istri kumaros simbolik menuju iya ada ya istri yang pamagat cenah wanita iya we di pasien Pak Allah kumaha kucing keluar entah gitu cenah mun aya kahoyong mah kedah ketentunan kedah nyungkeun ka apa mun hoyong pamagat hoyong istri nyungkeun ka hoyong pamagat cenah tah kitu jelas ieu mah cenah aku mah di pasien Pak Allah mau kalora kucing. Sebenarnya itu ada jangan sembunyi gitu. Yang jelas kalau kau meminta kepada Allah, kalau kau meminta kaya, katakan ya Allah aksir mali, tambahkan harta saya. Kalau anda sekarang miskin, yang kemarin kita bahas istighosah, ya Allah cabut kemiskinan saya, itu istighosah. Kalau saat ini saya itu usaha tidak lancar, minta sama Allah, ya Allah lancarkan. Cing jelas rumah perlu dilancarkan. Paham ya? Konkret, pamrih boleh. Gitu nanti syarat dan ketentuan yang berlaku. Mengapa Pak Manawi yang sana? Gimana? Caranya untuk belajar ikhlas gitu, susah banget itu. Masya Allah. Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Ridho itu apa? Ikhlas namanya. Ikhlas kan tadi kan, ikhlas itu adalah melakukan pekerjaan ibadah kita atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho artinya adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Benernya. Jangan ulah dikak aja dicampur misalkan sesuatu barang kita itu. Terus orang tanya, "Cing ikhlas terbiasa." Terbiasa ikhlasnya, tapi kecapean cing ridhonya, cing nampi maksud nama. Nah, bagaimana caranya supaya saya itu ridho? Mau tidak mau bahwa ikhlas itu harus dipaksakan. Ingat kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya setan itu, kata Allah nih,
Setan itu selalu membisikkan kepada kamu kemiskinan ketika kamu bersedekah. Pasti muka baik teh ente sangsara, keluarga kamu lebih butuh, tetangga kamu lebih butuh. Kenapa kau harus berinfak? Kemarin itu dia dan sebagainya. Pasti membisikkan kemiskinan. Apa yang harus saya lakukan? Paksakan, celap. Karena ikhlas itu peperangan, tidak mungkin tidak ada yang ikhlas dalam artian bebas kecuali dia levelnya itu memang masya Allah. Ya, ikhlas itu belajar ikhlas itu. Waduh, dalam segala hal, dalam sholat, dalam zakat, dalam saum, ikhlas itu, waduh, masya Allah, luar biasa. Ya, intinya adalah paksakan, Allahumma paksakan. Maka terakhir Manawi pilih ayat. Butuh pembiasaan ya Ustaz. Oh jelas banget. Kalau ikhlas, Allah itu butuh pembiasaan. Kita selamanya di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW itu adalah belajar. Ilal mahdi, ilal lahdi, dari buaya, dari mulai kita itu keluar brojol dari rahim ibu kita sampai kota akhir dikurangkan itu tamat, baru beres pendidikan kamu di dunia. Ya. Jadi selamanya kita belajar ikhlas, nggak akan selamanya kita. Contoh misalkan, saya yakin kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan sholat khusyuk, merasa sholat khusyuk itu juga dia muasalamina sholat itu khusyuk, pasti ada masa sholat itu diganggu oleh setan, dipengparkan dengan dia, ngadongeng, dan sebagainya. Tetap aja kita itu belajar, terus belajar. Tidak selamanya bahwa kita itu akan terbebas dari kemusyrikan. Ada masa kita itu akan melakukan kemusyrikan. Contoh yang tadi riya, itu adalah syirkul asghar, itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil yang tidak boleh kita sepelekan. Jadi syirik itu juga sama, ada, meskipun itu kecil. Itu ya, Bapak. Pangitan sakitu siasa kapihatur mudah-mudahan dari masyarakat manfaat. Allahu yaqulu baina ila mafihi wa islamin wa muslimin. Dan saya pakaikan. Saya tutup saja dengan peraturan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi dinina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.